kemudian dari jalannya sampai ke masjidnya, duduk di masjidnya. Nah, adab di masjid. Fa idza faragta min ad-du'a fala tashtagil ila waqtil fardi illa bi fikri. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu sudah selesai dari doa, selesai baca doa yang panjang kemarin tuh, sudah sampai di masjid, selesai baca doa yang panjang itu, fala tashtagil ila waqtil fardi illa bi fikri. Kalau sudah ada di masjid, jangan ada kesibukan lain kecuali tafakkur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nunggu sholat. Hebatnya nih, setiap saat kita duduk di masjid nunggu waktu sholat, itu dicatat pahala sholat sampai sholat itu naikkan, walaupun kita duduk. Kedua, kita sudah berada di tempat yang mulia, sudah berada di tempat pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lagi sibuk dengan yang lain. Jangan lagi sibuk dengan urusan dunia. Jangan goda diri kita dengan perkara-perkara dunia. Sayang nih, sudah di hadapan, bayangin kita sudah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna baiti fil ardi masajid. Ini tempat ketemu orang-orang soleh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kita ketemu idola kita, begitu ketemu maukah kita berpaling? Enggak. Terus kita perhatikan, terus kita lihat. Maka jangan sibukkan dirimu dengan handphone kah, iseng-iseng yang lain kah. Tafakur, banyak-banyak tafakur. Atau tasbihin, atau terus berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Au qiraati Qur'anin, atau baca Quran. Fa idza sami'tal adzan fi athna'i dzalik faqta ma anta fi. Kalau sudah terdengar adzan ketika kita berada di masjid, berarti di ajaran Imam Ghazali sudah ada di masjid sebelum adzan. Kenapa sih saf yang pertama pahalanya lebih gede? Kenapa sih orang yang datang pertama lebih besar pahala dibanding yang belakangan? Sama nggak yang ke masjid? Beda. Yang datang awal, yang datang belakangan, beda. Kenapa? Awalnya kita datang ke masjid, bersegeranya kita datang ke masjid, itu menunjukkan perhatian kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kan beda gitu. Udah azan, bentar lagi. Ya. Udah azan, bentar. Imam masih di rumah, imamnya pas rumahnya depan-depan sama imam, dan jangan ikutin imam. Imam mah sunnah belakangan, jamaah duluan. Ada aja alasannya, enggak punya perhatian terhadap Allah. Tapi orang yang punya perhatian akan segera datang. Kayak anak perhatian sama kita, kok dipanggil berapa kali langsung datang. Nah kita juga kesel kan, udah panggil 3 kali belum manggil, mulai naik suaranya manggilnya. Tong, waduh, ya. Perhatian sama Allah. Faidah sami'tal adzan, kalau sudah terdengar adzan, fi asna'i dzalika, dalam keadaan itu, maka faqta ma anta fi, maka berhenti dari apa yang kau lakukan. Imma zikir, baca Quran, berhenti. Kenapa? Adzan sudah dikumandangkan. Ini adab hebat. Ini adab hebat. Yang pertama, kita menghormati panggilan Allah Subhanahu. Yang kedua, kita menghormati orang yang mengajak kepada Allah. Sudah ada. Ya, kayak gini. Kita lagi ngomong di depan nih. Kita ngomong depan. Anak kita di belakang main handphone, suka kita. Atau kita lagi sambutan Pak RT, sambutan Pak RW, yang di belakang main handphone aja. Senang kita. Kita tandain, awas saja. Habis acara ini saya tegur, gitu ya gitu. Ini juga ada. Ketika sudah dikumandangkan adzan, lihat, yang baca Quran berhenti, yang zikir berhenti. Wah, soleh banget. Orang udah ada adzan, terus kemudian baca Quran, terus berhenti. Termasuk nih ya, termasuk adab ketika ada orang mengumumkan sesuatu dalam masjid. Orang lagi ngaji, mentang-mentang pengajian apa ini? Asik aja kita baca handphone, baca Quran, nggak ada. Ngajinya kurang jauh jalan-jalannya itu. Ya,
Adat. Kecuali sholat. Kalau sholat terusin kalau sholat. Adzan. Beda nanti ketika sudah iqamah. Fi asna idzalik faqta ma anta fi. Beres. Enggak ada urusan yang lain. Azan sudah dikumandangkan. Wasagil bi jawabil muadzin, dan sibukkan dirimu menjawab azan. Artinya dengan adab ini pahala menjawab azan itu lebih gede daripada zikir dan aktivitas yang lain. Jadi disinilah fungsinya ilmu, membuat kita bisa memilih mana pahala yang lebih besar di antara kebaikan-kebaikan yang ada. Baca Quran bagus nggak? Bagus. Zikir bagus nggak? Bagus. Tapi azan sudah dikumandangkan. Saat itu yang paling besar pahalanya adalah menjawab panggilan azan. Gitu. Sama kayak ibu-ibu juga saya bilang. Ngaji itu bagus. Ngaji bagus. Tapi kalau sudah suami minta bikinin kopi, kecuali di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, bikinin kopi dulu. Ini kan apa, ilmu ngajarin kita kayak gitu. Ini ngaji kemana-mana, suami bikin kopi sendiri, suami cari sarapan sendiri, suami apa-apa sendiri. Ini adab, lihat ngaji bagus, baca tasbih bagus, tapi azan sudah dikumandangkan, berhenti dulu, nggak bagus lah gitu. Kadang-kadang gitu ya. Ada orang ceramah, ada orang isi pengajian, asik aja baca Quran, nggak ada, berhenti dulu. Kemudian fa idza qala al-muadzin Allahu akbar faqul misla dzalik wa kadzalika fi kulli kalimatin. Ikuti Allahu akbar, syahadu, terus begitu kecuali fil hayya 'alatain, kecuali di dua ajakan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka di situ mah jawabannya beda, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau di lafaz yang lain ikuti seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan muadzin juga ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah disunnahkan memalingkan wajahnya ke sebelah kanan, hayya 'alas shalah, dan hayya 'alal falah ke sebelah kiri. Tuh ada pada muadzin ya. Muadzin kemudian yang pasti. Muadzin itu harus yang indah suaranya di antara yang ada. Jangan asal-asalan nih. Muadzin ya, yang paling indah di antara yang ada. Nabi menseleksi. Di Mekah dikumpulkan anak-anak itu. Mana yang suara yang paling bagus? Ya, dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Ini muadzin. Ya, muadzin yang paling bagus di antara yang ada. Kemudian muadzin disunnahkan berdiri tegak. Saya sering lihat muadzin tuh nyender nggak karuan, ngajaknya jam Allahu Akbar, males banget. Yang sedep, yang tegas, sehingga orang yang tadinya nggak niat ke masjid jadi niat ke masjid. Ya. Nggak taunya muadzinnya duduk pegal bulan puasa di pojokan, Allahu Akbar. Gimana? Ya. Beda. Ketika orang serius memanggil dan orang asal-asalan manggil, beda nggak? Beda nyampe. Yang manggilnya dari hati dengan yang sekedar dari lisan beda. Kemudian nggak boleh muadzin sambil ini, supaya apa? Yang jawabnya juga semangat. Muadzinnya nggak pakai adab, yang dengarnya juga nggak serius. Jawab. Muadzin dilarang ngobrol-ngobrol, muadzin sambil balas WA, udah hafal di luar kepala. Pernah saya lihatin sambil begini aja deh. Ya Allah. Kemudian disunahkan menghadap pilot muadzin nih. Dan para muadzin titip pesan begitu bulan Ramadan, maghrib habis azan yang langsung qomat. Mentang-mentang bulan Ramadan habis azan langsung qomat. Kasih waktu dulu untuk orang berbuka, makan, baru qomat.
Yang pegang kendali, pegang mic, habis azan komat ngimamin, kok kabur? Kan jemaah yang belakang pengen sholat jemaah repot di rumah, wih imaman udah komat ya. Iya, kasus muazin. Makanya DKM siapin takjil buat muazin. Banyak di sini mah ya. Nah, kemudian faida qala as-salatu khairum minan naum, ketika ada subuh tuh kan, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Faqul sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Ini jawaban-jawaban yang beda. As-salatu khairum minan naum, sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Benar engkau ya, telah berbuat baik kau dengan mengajak kami kebaikan dan mengingatkan. Wa ana ala dzalika minasy syahidin. Saya akan jadi saksi. Ini pahala muazin tuh gede. Pahala muazin itu luar biasa. Makanya di antara para ulama ada pembahasan apakah lebih utama muazin apa imam pahalanya, lebih gedean muazin apa imam. Banyak yang mengatakan, ada yang mengatakan juga gedean muazin pahalanya ketimbang imam. Muazin gede itu. Kenapa? Kalau muazin mah orang yang tadinya lewat jadi bisa mampir ke masjid. Orang yang tadinya lagi bersih-bersih azan sholat. Orang yang tadinya lagi nongkrong di pasung berangkat ke masjid, udah zuhur, udah asar, udah maghrib, ngumpul untuk muadzin. Muadzin punya ilmu untuk ijtihad waktu sholat. Udah kumpul, pan imam tinggal tarik. Ya, sudah kumpul di masjid, tarik imam. Itu artinya wajar kalau ada yang berpendapat muazin bisa jadi pahalanya lebih besar daripada imam. Cuman apresiasi kita kurang terhadap muazin. Nggak ada. Mau jadi imam masjid ada cita-cita. Coba anak mau jadi apa? Mau jadi muazin? Nggak ada. Kalau di kita jadi Bilal. Atau anak-anak mau jadi apa? Mau jadi Bilal. Masya Allah, pahalanya besar. Dan apa kata orang-orang yang dengar muazin ini? Engkau telah berbuat baik, engkau telah benar, saya jadi saksi. Tuh, orang-orang jadi saksi. Ketika di yaumil kiamah nanti, ya Allah dia muazin kampung saya, ngajak saya sholat. Waktu saya lalai, ingat suara dia tuh. Jadi berangkat ke masjid. Jadi yang kira-kira udah pensiun, cita-cita minimal jadi muazin deh. Minimal jadi pensiun mau jadi apa? Muazin dah. Muazin mentok juga marbot apa? Bagian-bagian bersih-bersih masjid itu. Pahalanya gede. Saya ngapain lagi ya? Fa idza sami'tal iqamah faqul mislama yaqulu illa fi qouli qad qamatis shalah. Ketika qomat juga begitu. Ketika qomat juga seperti itu. Nah, ini ketika azan semua aktivitas kecuali salat berhenti untuk mendengarkan azan. Dulu dengar begini. Ya. Pengajian di ada azan, berhenti nih. Guru berhenti ngajar, berhenti. Maksudnya jawab dan dengarkan panggilan azan. Guru berhenti ngajar, berhenti. Murid ngobrol. Ya, malah ngobrol bukan jawab azan. Ya, lagi rapat juga gitu. Wih, soleh banget. Azan, Pak azan. Habis itu ngobrol. Balas WA. Gimana ceritanya? Nah, perhatikan panggilan azan, jawab. Nah, ketika iqamah, kalau sudah qomat, semua aktivitas berhenti. Yang baca Quran, yang zikir, termasuk yang sholat. Kenapa? Yang fardu sudah mau ditunaikan, maka tidak ada lagi yang sholat. Dan gak perlu ngeliatin muazin yang iqamah. Wah, gak pengertian nih. Baru si Allahu Akbar takbir satu rakaat pakai melototin muazin tuh. Udah kalem aja, yang tahiyatul masjid udah sempurna, sudah beres. Yang rawatib udah dapat pahala rawatib, udah siap sholat. Buat sab sholat. Jangan kayak bener banget di pojok Allahu Akbar sampai salam. Imam sudah alhamdulillahirabbil alamin. Ya.
Nah juga nggak usah main tunggu-tungguan, jadi kita santai saja. Begitu datang ke masjid, udah tahiyatul masjid, Allahu Akbar, baru Bismillahirrahmanirrahim, qad qamatis shalah, ya udah beres, masuk ke saf. Nggak usah nunggu, kira-kira cukup kayak waktunya ya, semenit, 2 menit, 3 menit. Mana sekarang makan qomat diatur sama apa? Sama jam digital. Jam digitalnya baterainya udah mau habis, udah repot urusannya, ya. Nih ya, apa ketika dikumandangkan qomat. Nah, faidah sami taliqomah fakul mislama yakul ila fi qoli qad qamatis shalah. Pada saat muadzin mengucapkan qad qamatis shalah, maka jawabannya bukan qad qamatis shalah juga. Jawabannya adalah aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal aqamahallahu wa adam. Allah menegakkannya, Allah melanggengkan panggilan ini. Madamatis samawati wal ardh. Selagi masih ada nih, selagi masih ada langgeng nih, eksis nih langit dan bumi, terus-terusan qomat ada ya Allah. Aqamallah wa adamaha madamatis samawati wal ardh. Fa idza faragta min jawabil muadzin faqul Allahumma inni as'aluka 'inda huduri sholatika. Setelah itu baru jawab semua. Jadi Imam Ghazali itu ingin kita sibuk terus dengan ibadah. Wajar kalau kemudian hati cepat nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Isinya hari, isinya waktu di zikir. Selesai jawab muadzin, baru baca lagi doa. Allahumma inni as'aluka 'inda huduri sholatika, ya Allah ketika panggilanmu ini hadir. Panggilan waswatu du'atika, dan terdengar suara-suara para penyerumu, wa adbari lailika, dan berpalingnya malam, wa aqbalin naharika, dan datangnya harimu, antuti Muhammadan al-wasilah, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Atau biasa doa kita, Allahumma rabb hadhihi da'watin tamah wassolatil qaimah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Boleh itu juga. Apa sih artinya itu? Ya Allah, di waktu, di saat datang panggilan sholat ini, ya Allah, kita ingat langsung Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah, yaitu tempat yang paling tinggi di surga, namanya derajat wasilah, wal fadilah, dan keutamaan dibanding makhlukmu yang lain, para nabimu yang lain. Kita doain Nabi Muhammad. Nabi perlu doa kita enggak? Kagak. Nabi enggak perlu doa kita. Tapi kalau sudah nabinya di tempat yang paling tinggi, minimal kan kita mendekati itu. Minimal kita mendekati itu. Yang kita harapkan adalah kickbacknya, ya, balikannya kepada kita. Jadi jangan bilang juga Nabi Muhammad perlu doa kita, enggak. Kita mendoakan Nabi Muhammad SAW ta'ziman wa syukran, sebagai penghormatan, sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, salatnya gampang umat Nabi Muhammad, sehari 5 waktu, itu juga ada diskon. Kalau kita sabar diskon lagi, diskon waktu, tadinya 5 jadi 3, tadinya 4 jadi 2. Ya Allah, enak banget jadi umat Nabi Muhammad SAW. Puasa juga begitu, jadi umat Nabi Muhammad mah enak puasanya. Dalam setahun cuma satu bulan. Kalau sudah buka, duluin buka, akhirin sahur, kan cocok banget sama kita. Ya, coba kalau suruh akhirin, coba dibalik, akhirkan buka, duluin sahur, kan repot. Kalau buka duluin, kalau sahur akhir, udah cocok, Zakat zakat. Enteng jadi umat Nabi Muhammad mah. Cuman 3,5 liter, 2,75 kilo setahun dikeluarin dari makanan kita. Cuman segitu tuh, 2-3 kilo. Habisnya kita berapa ton setahun? Dari sekian ton masuk tuh, berapa karung masuk perut kita beras setahun sekali. Zakat badan kita 2, sekian kilo. Enteng banget. Ya Allah, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka berikan Nabi Muhammad derajat yang tinggi. Ya Rasulullah mendakwahkan ini luar biasa.
wa darajatar rafi'ah, dan derajat yang tinggi, wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta, dan berikanlah Nabi Muhammad tempat yang tinggi ya Allah, yang terpuji ya Allah, sebagaimana Engkau janjikan ya Allah. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau tidak menyelisih janjimu ya arhamar rahimin. yakni doa setelah adzan dan iqamah. Boleh nggak tambahin yang lain? Boleh. Itu saat diijabahnya doa, Pak. Saat diijabahnya doa. Sintanila turudani doa. Dua kesempatan, dua keadaan yang tidak akan ditolak doa. Ma baina adzanain. Di antara dua adzan, ini adzan dan iqamah. Waduh. Kata orang Cikupa, banyakin doa tuh. Sampai nggak ada waktu lagi. Ngagedek we terus doa gitu, ya Allah, mudah-mudahan apa aja doa. Itu satu jawabannya doa tuh. Di antara berkah sholat jamaah adalah bisa doa antara adzan dan iqamah. Banyakin doa itu. Habis doa itu Rabbighfirli wali walidayya. Habis itu doain anak, doain siapa boleh. Dua keadaan yang tidak tolak doa. Satu ma baina adzanain, di antara dua adzan, yang wa tahtal matar, dan ketika turun hujan. Kan itu datang sering. Lah orang yang gak merhatiin adzan dan iqamah gak dapat kesempatan ini. Boleh orang Makkah punya maqamun mustajab, ya, orang yang tinggal di Madinah ada tempat-tempat dijabah. Kita yang jauh dari Makkah Madinah juga ada saatun mustajabah, waktu-waktu dijabah doa. Udah duduk, udah gak usah ngobrol-ngobrol, gak usah yang lain dulu, doa dulu. Faidah sami'tal adzan wa anta fi shalah. Gimana kalau mendengar adzan kita sedang sholat? Fatatimmus sholah, maka sempurnain sholat dulu. Summa tadarokal jawab ba'da salam, kemudian disusul jawab setelah salam, baru kita jawab. Lagi sholat mah jangan jawab adzan dan iqamah, rusak ntar. Hayya 'alas sholah, la haula wala quwwata illa billah. Kata muadzinnya, ente lagi sholat diem aja, repot ngobrol. Ala wajib faida ahramal imam bil fardi fala tasagil illa bil iktida. Nah, kalau imam sudah takbiratul ihram, kemarin kalau bisa kita 40 hari gak ketinggalan takbiratul ihram imam, biar dibersihkan dari sifat nifaq bara'atain, ya, dua kemerdekaan. Merdeka dari sifat kemunafikan dan merdeka dari siksa neraka. 40 hari. Saya bilang kemana Pak? Minimal seumur hidup pernah 40 hari enggak sholat berjamaah, enggak ketinggalan takbiratul ihram imam. Ya, enggak ketinggalan. Allahu Akbar, enggak ketinggalan. Saat kalau gitu imamnya saya sogok aja dah. Biar nungguin saya. Gimana ente aja itu mah. Ya, tinggal takbir. Artinya duluan. Faidah ahramal imam bil fardi fala tasagil illa bil iktida. Jangan sibuk kecuali dengan jadi makmum. Udah beres, sudah semua urusan tinggalin dah. Termasuk sholat sunnah tadi itu. Ya, sering saya masih lihat di beberapa masjid imam sudah takbiratul ihram imam, dia masih sibuk aja sholat. Habis itu ngeliatin imam lagi. Bukannya tungguin. Dah. Wasallil fardi kama sayutla alaika fi kaifiyati sholat, dan sholatlah fardu nanti tidak akan dijelasin khusus adab sholat fardu, kata Imam Ghazali nanti deh. Faida farugta fakul, nah ketika selesai sholat fardu ucapin lagi doa, ada lagi doanya. Nih jangan sia-siakan waktu-waktu berdoa. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah ayyud doa asma', ya Rasulullah kapan sih doa paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kapan doa paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Kesempatan lagi berdoa. Kata Nabi, itu berakulah sholat. Setiap akhir sholat. Nah, ini ulama memang beda pendapat. Mengartikan di akhir sholat ini. Ada yang mengatakan setelah salam, ada yang mengatakan sebelum salam. Kalau pakai mazhab saya boleh, gampang-gampang aja. Sebelum salam doa, setelah salam doa beres, orang gak dosa. Gak dosa. Silakan aja doa, mah boleh kapan saja. Doa sebelum salam dan setelah salam. Nabi ngajarin sebelum salam banyak doanya. Nabi ngajarin doa-doa setelah salam juga banyak.
Udah manfaatin untuk doa lagi. Gimana enggak berkah coba umat Rasulullah yang ibadah pakai adab. Terus minta, terus munajat sama Allah. Ya Allah. Istilah kita minta, istilah kita anak minta sama orang tua. Pertama mungkin gak dikasih, tapi kalau terus-terusan minta dikasih. Ya kita waktu kecil minta sama orang tua, waktu kondangan, minta beli mainan, enggak didengerin sama orang tua. Tapi coba terus minta, apalagi sampai guling-gulingan di tempat hajatan, dibeliin, yakin dibeliin, walaupun dicubit dikit tapi dibeliin. Nah kita juga doa sama Allah begini, terus saja doa sama terus, ya Allah, kasih sama Allah. Bil fardi fala tasagi illa bil iktidabih. Kemudian fa idza faragta faqul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma antas salam wa minkas salam wa laka ya'udus salam. Fahina rabbana bis salam wa dinal jannata darus salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbil ala wal wahhab la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu hayyun la yamut bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlun ni'mah wal fadl wa thana' wa thanil husna la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu din walau karihal kafir. Terus kan banyak doa-doa setelah sholat tuh. Ustaz, kenapa sih doa di kampung saya beda dengan di Citra, di tempat kerja beda lagi? Karena saking banyaknya doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah sibuk, gak usah rame. Susunannya beda dengan di kampung, susunannya doang. Karena Nabi nggak nyusunin. Nabi ini kalau habis sholat istighfar, baca sholawat, ayat kursi, falak bin nas, dan segala subhanallah, hamdallahu akbar. Guru-guru kita akhirnya menyusunnya buat kita. Mungkin agak beda-beda sedikit. Ikutin. Sumat ba'da dzalika bil jamil kawamil. Kemudian kata Imam Ghazali, setelah itu berdoalah dengan jawamil kawamil, kumpulan yang sempurna, doa-doa yang sempurna. Jadi doa itu ada yang doa dari Al-Quran, ada doa dari Nabi Muhammad SAW, ada doa yang disusunkan tertibnya oleh para ulama. Banyak sekali. Imam Ghazali juga ada Jawamiul Kalim yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah. Doanya nih. Apa? Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilahu wa ajilahu. Ya Allah, saya minta kebaikan semuanya, yang segera dan yang akan datang, yang udah dekat dan yang masih jauh. Ma'alimtu min wa ma lam a'lam. Segala sesuatu aku tahu dan sesuatu yang aku belum tahu. Kebaikan yang udah ini bakalan datang nih. Tetangga nih bakal bayar utang nih. Kita udah tahu. Atau yang kita belum tahu, masih jauh tapi datangin ya Allah walaupun saya belum tahu. A'udzubika minasyarri kullih ajilahu wa ajilahu, dan saya berlindung kepadamu dari keburukan yang terdekat dan yang akan datang. Ma'alimtu min wa ma lam a'lam, yang aku tahu yang belum tahu. Was'alukal jannata wa ma yuqarribuni ilaiha, dan saya bermohon kepadamu surga dan segala sesuatu yang mendekatkan aku kepada surga. Min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, niat-niat, i'tiqad, dan pokoknya semua Allah yang bisa bikin saya dekat ke surga. Teman-temannya, kawan-kawannya, guru-gurunya, ya, segala ucapan, perbuatan, niat, yuqarribuni ilaiha. Kita pengen masuk surga dan pengen tahu jalan ke surga. Ya. Ada musyilah sekarang, jangan terlalu gampang, jangan terlalu nganggap gampang masuk surga, dan jangan terlalu nganggap sulit masuk surga. Nadalik di antara itu. Ya. Kadang-kadang ngaji dipotong-potong doang nih. Ini kayaknya ngaji kesini mah gampang banget surga nih. Udah sini aja deh. Kita perlu tahu yang gampang, kita tahu juga resikonya. Masuk surga cukup dengan syahadat, tapi ada juga pembatal syahadat, harus belajar juga. Min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadin, sebagaimana Nabi Muhammad minta. Coba tuh. Ini ada nanti di dalam Radio Solen juga. Kita boleh, ya Allah, saya minta seluruh kebaikan yang telah dimintakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai sini mah kelar doa, selesai, beres. Maka hebatkan dalam doa. Santri itu nggak punya apa-apa, cuman doa doang, Pak. Santri itu nggak punya apa-apa, cuman doa. Tapi doanya santri maksa. Ya Allah,
tolong kasih jodoh ya Allah, anak Pak RW ya Allah. Kalau memang dia jodoh saya, mudahkan ya Allah. Kalau memang bukan jodoh saya, tolong rubah ketetapanmu ya Allah, jadiin saya jodoh saya. Coba ya, boleh nggak ya? Boleh, doa bebas. Makanya hati-hati kalau anak kita yang deketin santri, baik-baik dah. Kalau mau nolak baik-baik, repot. Kalau udah santri bangun sepertiga malam tuh, kelar urusannya, ngotot. Ya Allah, pokoknya saya akan tetap di sini aja Allah sampai doa saya dikabulin. Coba minta tolong sama malaikat, minta tolong sama Nabi Muhammad. Ya Allah, saya bertawasul dengan Nabi Muhammad, tolong jodohin saya anak Pak RW. Beres, khatamin Quran 30 kali. Bapaknya puyeng. Itu aja doa. Apa repot-repot. Wa a'udzubika minasyarri. Lihat doa ini, ya Allah, saya bermohon kepadamu dari semua kebaikan yang telah diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika minasyarri ma ista'adzaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammad, dan saya berlindung kepadamu dengan segala perlindungan yang telah dimintakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al akibatu rusydan. Ya Allah, apapun yang telah Engkau putuskan untukku, maka jadikanlah petunjuk padaku pada akhirnya. Jadi kebaikan. Tsumma bima awsa bi Rasulullah Fatimah. Ada lagi doa yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Faqul ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali ikram, la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits wa min adabika astajir. La takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqik tarafa ain wa aslih li sya'ni kullihi bima aslahtu bihi salihin. Tsumma qul ma qala Isa ala nabina. Ada lagi doa yang diucapkan oleh Nabi kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairik wa asbahtu murtahanan bi'amali fala fakirun afqaru minni ilaika wala ghina agna minka. Allahumma la tashmit bi aduwi. Ya Allah, jangan bikin senang musuh saya. Doanya doanya bisa nih. Ya Allah, jangan bikin senang musuh saya. Dengan dikabulkan keinginan buruknya terjadi kepada kita. Waduh. Wala tasuk bi sodiki, dan jangan buat sedih saudara saya. Minta kebaikan. Kalau kita sakit, saudara kita sedih. Doa luar biasa. Wala taj'al musibati fi dini wala taj'al dunya akbaru hammi. Ya Allah, jangan Kau jadikan musibah dalam agama aku musibah terbesar, dan jangan Kau jadikan dunia adalah tujuan utama yang isi terus hati saya. Allah, akbaru hammi. Ini penyakit kita sama ini kan. Kita kalau ditinggalin dunia sedikit aja udah kayak berasa paling miskin sedunia. Baru hilang sendal, baru hilang motor, baru hilang satu rumah di antara 3 rumah yang kita punya dijual buat anak sekolah, buat berobat orang tua, udah berasa hilang dunia dan seisinya. Karena isi jiwa kita kebanyakan masih dunia. Tapi kalau kehilangan perkara agama, kita santai aja, ya, ketinggalan sholat, ketinggalan puasa, ketinggalan terawih, ketinggalan bulan Ramadan gak hatam Quran, biasa aja kita, nggak merasa itu petaka, padahal itu musibah. Ya, gitu juga anak kita kalau nggak naik kelas sekolah umum kita merasa malu banget. Tapi kalau udah kelas 3 SMA, SMP belum beres-beres Iqra, kita kagak malu. Itu petaka itu artinya Allah, saya minta perlindungan kepadamu, jangan dunia melulu nih isinya hati nih, pikiran nih jangan dunia melulu. Itu yang bikin kita frustasi. Sering saya bilang gitu, kita ini sering sakit hatinya oleh dunia, tapi cita-cita dan cinta kita selalu kepada dunia. Udah tahu disakitin oleh dunia, tapi selalu ukuran hidup dunia. Nah ya Allah, ini ada doanya. Wala mablaghu ilmi, dan jadikan dunia tujuan dari ilmu saya. Allah nih ngeri banget ya. Orang mencari ilmu agama aja masih tujuannya dunia banyak. Nah pesantren belajar ngaji sono biar punya mobil bagus no kayak Pak Ustadz.
Lah Pak Ustadz mah mertuanya kaya dia mah. Ya. Nih suruh berangkat pesantren buat nyari dunia. Oh, brengsek bener dah. Ya. Ya. Hafalin Quran biar masuk perguruan tinggi negeri gampang. Wah, suul adab. Ya. Suul adab Quran lebih mahal daripada itu. Ya. Saya punya guru ngaji, guru ya, Musyafa bin Umar, punya pondok pesantren tapi sering saya cerita, dia belum cerita sama saya, ada perguruan tinggi negeri, Pak Kiai, kalau anak mau hafal Quran masuk, saya punya program di perguruan tinggi negeri saya tanpa tes, langsung masuk aja, gitu. Beberapa jurusan. Apa kata Pak Kiai Musyafa? Gak usah. Saya mau ngaji anak saya, ngajar Quran, biar anak-anak saya jadi ahli Quran, mau ngajar Quran. Banyak kan begitu ya. Bro, jalur khusus penghafal Quran, perguruan tinggi negeri, ngapalin Quran buat masuk itu. Bukan gak boleh, bukan. Tapi jangan itu jadi tujuan. Banyak orang nyari ilmu, ngaji, tujuannya untuk dunia. Nah gitu. Jangan deh nyari ilmu agama mah buat akhirat juga, buat akhirat. Cuman kadang-kadang santri ini juga diukur oleh ahli dunia seperti dia bertujuan dunia gitu. Ya. Waduh, ini mah ustadznya udah jam tayangnya ini, duitnya banyak nih lah, ente yang mikirin dunia mulu. Guru kita nggak mikirin dunia. Wala tusallit ala dzambi man la yarhamuni, dan jangan engkau kuasakan aku kepada orang-orang yang tidak mengasihi saya. Karena sebab dosa saya kau salahkan aku kepada orang yang enggak sayang saya, enggak mau melindungi saya. Jangan ya Allah, teman-teman. Ya, minta perusahaan, minta atasan, minta bos, minta pelanggan, semuanya yang sayang kepada kita. Ini kan doa wajib luar biasa. Tumatu bima badalaka minad da'awatil masyhurat. Kemudian mulailah kau berdoa dengan apa-apa yang telah aku perlihatkan dari doa-doa yang masyhur, dan hafalin dari yang aku terangkan fi kitab da'wat min kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali itu ada satu bab khusus dalam Ihya Ulumuddin soal doa banyak, Pak. Ya. Hafal. Ustaz, saya nggak hafal doanya, baca aja. Berkahnya berdoa, hafal. Di pesantren tuh nggak ada khusus pelajaran wiridan, nggak ada. Ya, itu hafal dengan sendirinya. Ustaz, ya yang bapak-bapak aja suaranya, Ustaz gimana ngapalin bacaan doa tahlil? Kita nggak pernah ngapalin. Zikir roti bulan dan nggak ngapalin, baca terus hafal. Dan gak usah gengsi, kalau memang belum hafal, lihat. Belum hafal, gengsinya gede. Akhirnya nggak bisa. Nah, kita boleh hilang. Khulasoh suka ada di kantong mulu. Kapan kita baca? Terus yang ada saya lupa. Besok saya buat contohnya. Kita khulasoh tuh. Khulasoh itu dari detail. Kadang kita baca sempurna, kadang kita baca pendek, ajib. Luar biasa. Itu sudah disarikan lagi oleh Sayyidina Habib Muhammad bin Hafid, doa-doa dari Ihya Ulumuddin, dari kitab-kitab yang lain dikumpulkan. Kadang-kadang kita lihat tebel, Ustadz baca semua, ya seenaknya kita sampai nikmat, sampai kita merasakan nikmat dalam zikir itu, dalam ngadu, sampai kita doa itu, sampai kita merasakan ya Allah, kayak Allah ada di hadapan kita. Memang kita lagi minta, lagi mohon kepada Allah. Sampai begitu. Min kitab Ulumuddin wal takun awqatuka ba'da salat ila tulu'i syamsi muzi'atan ala arba'in wadhaif. Dan jadikan waktumu setelah salat subuh sampai terbitnya matahari itu ada 4 bagi, menjadi 4 bagian, kata Ghazali. Jadi Ghazali itu ngajarin kepada kita detail, Pak. Ini dari subuh nanti ke waktu duha, zuhur, terus malam. Saya kesibukan kita adalah ibadah. Nah, Ghazali setelah selesai doa-doa itu semuanya, dari waktumu sampai terbit matahari bagi menjadi 4 bagian. Menjadi 4 bagian. Apa saja? Wallahu a'lam. Insyaallah di pertemuan akan datang. Ya.